Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estu Ifadila dari kelas 11 Akuntansi 2 nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pemungutan pajak, dan yang lainnya. Yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama adalah berdasarkan lembaga pemungutan. Berdasarkan lembaga pemungutan ini juga terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Jenis-jenis pajak yang kedua adalah berdasarkan cara pemungutan. Berdasarkan cara pemungutan ini juga terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pihak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau tahun. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR, tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya pada orang lain. Yang ketiga adalah jenis-jenis pajak berdasarkan sifat pemungutan. Berdasarkan sifat pemungutan juga terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Lanjut dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Pungutan selain pajak terdiri dari retribusi, bea cukai, dan sumbangan. Yang selanjutnya adalah kedudukan hukum pajak. Yang pertama adalah hukum perdata. Hukum perdata ini mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua adalah hukum publik, di mana mengatur hubungan antar pemerintah dengan rakyatnya, yang antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.